Remaja dijebak sabu viral kasat sabu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya sedang mewawancarai remaja yang pernah kecanduan nafsa. Gimana awal mulanya dia bisa menjadi kecanduan nafsa? Mari kita tanya. Kita bersama kakak. Kak, gimana sih awal mulanya kakak bisa mencoba nafsa? Awalnya tuh saya tuh kan gak tahu itu nafsa tuh apa. Nah saya tuh kan diajak sama teman saya, katanya cobain deh, katanya enak. Terus saya kan dengan rasa kekepoan saya pun ikut dia mencoba-coba. Terus akhirnya kecanduan gitu. Gimana sih kak rasanya kakak mencoba nafsa dan kenapa kakak mau aja merasakannya? Awalnya tuh kan saya karena kepo ya, terus saya coba. Awalnya tuh kayak emang nggak enak awalnya, tapi kalau udah lama-lama enak. Terus itu buat saya kayak pikiran saya tuh lepas, kayak nggak ada beban gitu di otak saya itu. Setelah kakak menggunakan nafsa tersebut, apa yang kakak rasakan dari diri kakak? Banyak banget yang berubah dari lingkup pertemanan, diri saya sendiri. Saya lebih mudah emosi, saya nggak bisa ngendalin diri saya sendiri. Gimana sih cara kakak berhenti dari kecanduan nafsa tersebut? Awalnya itu kan saya ketahuan, soalnya teman-teman saya pada cerita gitu kan. Terus sampailah ke telinga orang tua saya. Terus orang tua saya memarahi saya, dan orang tua saya mulai menjaga lingkup pertemanan saya dan mulai mengekang saya untuk kemana-mana. Tapi mereka terus mendukung saya agar tidak menjadi pecandu itu terus, dan akhirnya saya bisa keluar dari zona hitam itu. Gimana sih yang teman kakak lakuin saat mereka tahu saat kakak menggunakan nafsa? Teman-teman saya ada yang menjauhi saya karena mengira saya membawa pengaruh buruk, dan ada juga yang masih berteman dengan saya walaupun mereka tahu saya menggunakan nafsa. Oh, apa kakak merasa menyesal telah pernah menjadi pencandu nafsa? Saya sangat menyesal telah menggunakan nafsa. Saya baru menyadari dampaknya kalau itu sangat berbahaya bagi diri saya, dan saya sangat menyesal. Ini yang ingin kakak sampai ke teman-teman yang ingin mau merasakan nafsa. Jangan pernah merasakan nafsa, karena jika Anda sekali sudah merasakan nafsa, kalian akan terus-menerus merasakan nafsa. Dan kedua, pilihlah pertemanan yang sehat, dan jangan pernah mudah terpengaruh dengan orang lain, karena orang itu belum tentu baik untuk kita. Gimana yang kakak rasakan saat ini setelah kakak tidak menjadi pencandu nafsa lagi? Sangat berubah, karena teman-teman saya sudah mulai mendekati saya mulai aktif dengan kegiatan saya, dan saya sudah menjalani hidup saya seperti semula, dan tidak menjadi pecandu lagi, dan ya sangat merubah kehidupan saya. Mungkin segitu aja sih. Mungkin segitu saja yang bisa kita dengarkan dari kakak. Kita menanyakan gimana pencegahan dan menghindari dari narkoba atau nafsa ke Bapak Fajar Pragita selaku staf BKKBS Belitung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita sedang mewawancarai Bapak Fajar Pragita selaku sebagai staf KBKKS di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Belitung Timur. Pak, jadi kami ingin menanyakan sekitar beberapa pertanyaan tentang narkoba gitu, Pak. Oh, tentang narkoba. Oke. Bapak siap? Siap. Siap saja. Oke. Ya. Pak, seperti apa sih Pak yang Bapak ketahui kayak banyak sekali remaja yang menjadi pecandu narkoba. Gimana sih cara agar kita para remaja menjauhi narkoba? Sebenarnya kenapa anak
remaja banyak menjadi penyalahguna narkoba itu karena satu, mereka ingin coba-coba. Kedua, mereka ingin tahu dan ingin coba-coba tadi, terpengaruh sama teman. Jadi akhirnya mereka mau setelah mencoba akhirnya menjadi pecandu, merasa enak. Disitulah yang membuat mereka menjadi pecandu. Dan cara mengatasinya ya kembali lagi dari lingkungan, dari cara pendidikan. Seperti saya yang dari KBKKS ya, itu kita menggunakan genre supaya anak-anak tahu nafza, narkoba itu apa, dan supaya mereka tidak menjadi penyalahgunaan narkoba. Kita kasih tahu narkoba itu efeknya apa, akibatnya apa. Nafza juga begitu, akibatnya apa, efeknya apa, supaya setelah mereka tahu, mereka tidak akan coba-coba. Kira-kira begitu. Oke. Misalnya Pak, kalau salah satu teman kita menjadi pecandu narkoba, pengguna narkoba, apa yang harus kita lakukan? Melapor ke guru atau hanya diam saja atau gimana ya? Kalau kita punya temen nih, kalau saya punya temen pecandu narkoba, pertama kita akan ngomong sama dia, bro, sis misalnya, atau bro sis, lu kenapa ngambil jadi pecandu narkoba? Misalnya nih ya, kalau saya tidak akan menjauhi mereka, karena saya akan selalu mengingatkan, narkoba itu nggak bagus buat kamu, narkoba itu nggak sehat, nanti efek sampingnya kayak gini. Kita kasih tahu sama dia. Kalau misalnya kamu tahu apa, kata dia kan, barulah kita nanti coba kita dekati guru kita, guru BK, gimana cara mensiasati. Kalau kalian di sekolah ya, gimana mensiasati supaya guru BK bisa memanggil dia, mendekati dia, supaya nanti edukasi atau pendidikan terhadap narkoba dan nafza itu sampai ke dia. Jadi dia berpikir, akibatnya kayak gini, efeknya kayak gini. Kebanyakan kan mereka taunya cuman pakai narkoba enak, pusing, teler, udah kelar gitu. Dia pikir gitu, padahal sebenarnya ya kadang-kadang dasarnya itu mungkin ada permasalahan dari batin dia, mungkin dari keluarga dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya orang yang narkoba itu tidak usah dijauhi. Ya. Pak, menurut Bapak, kenapa sih remaja pada mau coba narkoba, padahal kan mereka sudah tahu dampaknya? Gimana menurut Bapak? Mereka mau mencoba narkoba itu ya seperti yang saya bilang tadi. Mungkin mereka satu punya tekanan batin, atau mungkin maaf, yang umur seumuran kalian sudah tahu pacaran, ngerasa sakit hati ya kan, punya temen yang gunain narkoba, akhirnya mereka mau mencoba, walaupun mereka tahu efek sampingnya satu kali nggak akan masalah lah kayaknya gitu kan. Contohnya kayak gini sih, sebenarnya kayak saya dulu juga pernah make, serius saya juga dulu pernah make, cuman memang nggak sampai kecanduan, alhamdulillah. Jadi dulu saya pernah nyoba yang sifatnya yang namanya marijuana atau ganja. Itu karena temen bawa rokok, saya ngerokok waktu itu ya, jadi saya pengen tahu efek sampingnya apa, efeknya apa, kenapa, bukan kenapa ya, apa sih, gimana sih rasanya gitu. Karena saya ngerokok, saya nggak mau nanti ditipu temen, ini rokok enak kata dia, nggak taunya tuh ganja, beli lagi, akhirnya sampai kecanduan kan. Kita nggak mau kayak gitu, saya juga nggak mau kayak gitu. Jadi akhirnya saya pernah nyoba, saya tahu efek sampingnya. Satu kali saya coba, wah ternyata ngisep ganja tuh enak. Serius. Kata orang tuh habis mabok lapar, Satu kali saya coba enak, udah stop, nggak usah lagi. Oke, bawa temen, bawa lagi, nyoba lagi. Iya ya, akhirnya kenapa kenapa mereka kecanduan tadi? Karena dia merasa enak. Sampai sekarang pun kalau misalnya saya masih berteman dengan teman-teman saya yang tukang ngisep ganja, mungkin mereka akan nih Pak Fajar, ganja mau nyoba nggak? Pasti ada rasa pengen karena tahu enaknya gitu. Padahal tahu efek sampingnya kayak gimana, halusinogennya seperti apa. Dan disitulah kenapa salah satu yang menjadi alasan mungkin ada teman-teman sebaya kalian yang ingin mencoba narkoba tadi itu ya, satu permasalahan mungkin tekanan batin dari pendidikan, orang tua, keluarga, pacar,
dan macam-macam. Itu tidak menutup kemungkinan. Sehingga cara mengatasinya tetap kembalikan lagi ke iman takwa, pendidikan, dan pengetahuan. Itu aja intinya. Bang, ada nggak sih pesan buat remaja yang baru ingin mencoba atau sudah menjadi pecandu narkoba? Ada apa Pasti. pesan-pesan Saya apa akan buat selalu yang menyampaikan pesan itu karena saya selaku pembina genre akan menyampaikan begini. Jadilah generasi berencana. Kenapa? Generasi berencana itu akan memberitahu kamu bagaimana cara menghindari pernikahan dini. Berat KRR ya kan, pernikahan dini, stop pada seks pranikah, dan no narkoba atau nabza. Karena semuanya itu akan mengganggu kehidupan kalian. Kalau kalian sudah menjadi pecandu, tolong stop. Ingat, yang rusak itu kamu, bukan orang lain. Kamu. Jadilah anak-anak genre, kamu akan mengerti apa itu generasi berencana, bagaimana kamu merencanakan kehidupan, bagaimana kamu merencanakan nanti kamu punya mau bersekolah, mau kerja, mau mau punya anak nanti, maka kita akan punya sendiri. Oh, blokade-blokade untuk mencoba-coba hal-hal yang tidak baik untuk kita akan kita jauhi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalian yang ingin mencoba, tolong jangan, karena sifatnya adiktif, alias pengen nyoba lagi. Kalau bisa jangan coba-coba.